yang hakikatnya dalam masalah Quran khususnya itu harus dengan talaki. Nabi SAW mengajarkan Al-Quran itu dengan talaki kepada para sahabat, bukan ditulisin di papan tulis kemudian suruh baca, tapi dengan talaki. Harus hati-hati. Jadi dalam memberikan ijazah sanad riwayat bacaan Al-Quran itu makanya sangat hati-hati, harus perlahan satu persatu setor sampai 30 juz. Gak mungkin ada kesalahan sedikit pun daripada Al-Quran. Mengapa demikian? Karena ketika zaman Nabi sudah memerintahkan Zaid bin Sabit dan beberapa sahabat lain untuk menuliskan Al-Quran. Meskipun memang tidak dikumpulkan dalam satu mushaf, nah itu bedanya. Jadi zaman Nabi ini apa yang dilakukan? Sudah ada pengumpulan Al-Quran, tapi belum sampai jadi satu mushaf, tapi sudah dituliskan semua. Sudah dituliskan. Ada yang di pelepah orma, ada yang di batu, ada yang di kulit, onta dan semacamnya. Jadi sudah mulai dituliskan, namun hanya saja belum dijadikan dalam satu mushaf. Nah, kemudian ketika zaman Abu Bakar As-Siddiq dikumpulkan kembali, ya ketika memang terjadi perang ya di zaman Abu Bakar yang melawan orang-orang murtadin dan orang-orang yang tidak mau membayar zakat. Banyak para hufadzul Quran ya dari golongan sahabat Nabi yang meninggal. Sehingga saat itu Umar bin Khattab ini orang yang dikatakan memiliki ilham gitu. Jadi punya terawang, bukan wahyu tapi ilham, tapi suara juga dari Allah Subhanahu wa taala. Kayak dikasih tahu gitu. Tapi bukan wahyu, nubuat, tapi ilham. Nah, Umar bin Khattab merasakan bahwasanya ini kalau terus-terusan begini, bisa-bisa Quran ini hilang. Jadi ditakutkan karena saking banyaknya para hufadzul Quran dari golongan sahabat yang meninggal, ditakutkan Quran ini akan hilang begitu. Akhirnya Umar bin Khattab menyarankan kepada Abu Bakar As-Siddiq ya, awalnya ditolak tapi akhirnya diterima dan kemudian mulailah dikumpulkan Al-Quran. Yang memimpin adalah Zaid bin Sabit ya kutabul wahyi, ya orang yang menulis wahyu ketika zaman Rasulullah SAW. Barulah kemudian Al-Quran dituliskan, dikumpulkan. Bagaimana cara ngumpulinnya? Jadi Zaid bin Sabit, ya Abu Bakar As-Siddiq, Umar bin Khattab itu di masjid mengumumkan kepada para sahabat semuanya, barang siapa yang mempunyai lembaran ya Al-Quran yang tertulis, mau itu dimanapun, atau siapa yang punya hafalan, yang hafalannya itu kuat, yang benar, maka hendaknya ia mendatangi kami dan menyampaikan ayat Al-Quran yang ada pada orang tersebut. Akhirnya orang-orang para sahabat datang ke Umar bin Khattab, kemudian dicek, benar enggak? Antum serius bahwa ini bukan kebohongan? Kok dicek betul gitu. Sampai akhirnya dipastikan dan kemudian dikumpulkan dalam satu mushaf. Jadi pas zaman Abu Bakar ini ada mushaf tapi cuma satu. Nah, itu dipegang sama khalifah ya. Kemudian nantinya ditaruh di Hafsah, anak Umar bin Khattab. Nah, itu mushaf pertama di dunia dikumpulkan oleh Abu Bakar As-Siddiq. Nah, kemudian ketika zaman Utsman bin Affan, karena Islam ini sudah semakin besar kan, karena futuhat ketika zaman Umar bin Khattab itu sudah makin luas, di penaklukan kota-kota di sekitar Jazirah Arab itu sudah semakin luas. Apa efeknya? Efeknya orang makin banyak yang masuk Islam, makin banyak yang pengen baca Quran ya, makin banyak yang ingin belajar Al-Quran. Sehingga ketika membaca Al-Quran, karena mereka itu bangsa Arab dan mereka di masing-masing daerah itu punya lahjahnya masing-masing. Kita orang Indonesia, ada orang Jawa, orang Sunda, ngomongnya mirip-mirip tapi agak beda dikit lah. Nah gitulah. Jadi orang Arab, mereka juga begitu. Di kota-kota yang lain itu punya bahasa Arab juga, cuman lahjahnya beda, gaya bacanya beda, gaya ngomongnya beda. Sehingga ketika membaca Al-Quran banyak yang berubah-berubah bacaannya, yang beda-beda. Ada beberapa riwayat, di antara riwayat 10 ya, qiraat ashr, yang itu memang sudah ditetapkan oleh Nabi SAW. Itu boleh dibaca dengan gaya bahasa yang berbeda. Tapi ada juga bacaan-bacaan Al-Quran yang disebut sebagai qiraah syadzah atau bacaan-bacaan yang diragukan. Nah, qiraah syadzah ini yang riwayatnya tidak jelas, atau misalnya itu para sahabat menyampaikannya dengan makna bukan dengan lafaz, maka itu tidak bisa dimasukkan ke dalam mushaf. Makanya ketika zaman Utsman bin Affan, ketika ada pertikaian antara satu golongan dengan golongan yang lain, itu terjadi ketika ingin menaklukkan
eh, Persia kalau nggak salah, di daerah lupa saya namanya. Nah, jadi ketika ingin menaklukkan tentara Islam itu dikumpulkan kan, ada yang dari Madinah, ya kan? Ada yang dari negeri Syam. Ketika mereka bertemu di medan perang, mereka baca Quran tapi beda bacaannya. Kok ente begini bacanya, aneh begini, ente nggak bener nih. Akhirnya saling mengkafir-kafirkan. Wah, ente nggak boleh ente baca Quran begitu, ente merusak Quran segala macam. Akhirnya ada sahabat yang nggak salah Hudzaifah bin Yaman. Beliau balik ke Madinah dan menyampaikan ke Khalifah Utsman bin Affan, ya Khalifah, wahai Khalifah, terjadi pertikaian antara umat muslimin dalam bacaan Al-Quran. Mereka pada ribut karena beda bacaan Quran, bahkan sampai mengkafir-kafirkan satu sama lain. Akhirnya Utsman bin Affan saat itu beliau membakar semua mushaf dan kemudian kembali menuliskan dan mengumpulkan, ya, dan menuliskan ke 5 atau 7 mushaf yang baru yang disebut sebagai mushaf Rasmul Utsmani. Rasm itu penulisan, Utsmani Utsman bin Affan, ya. Jadi penulisan yang kita lihat di mushaf kita sekarang itu riwayatnya dari Utsman bin Affan penulisannya. Dibakar semua mushaf itu yang ada qiraah syadzahnya, gitu ya, yang ada perbedaan-perbedaan, dan semua dituliskan dalam satu bahasa. Bahasanya siapa? Bahasanya orang Quraisy. Karena Nabi Muhammad SAW berasal dari Quraisy, ya, Banu Hashim, ya, Banu Abdul Muttalib. Nah, itulah mushaf yang ditetapkan oleh Utsman. Dari 7 itu kemudian dibagi-bagi ke negara-negara bagian, ya, negeri Syam, ya, kemudian ke Irak, ke Mesir, semua dibagi-bagi, dan baru kemudian para sahabat yang dikirim membawa mushaf tersebut diminta untuk mengajarkan Al-Quran di kota-kota tersebut. Nah, tapi ada nggak mushaf yang dituliskan dalam qiraat yang lain? Ada juga, cuma memang tidak bisa disebarluaskan sembarangan begitu ya. Jadi ada sahabat saya itu, beliau ketika mengambil sanad, ya, riwayat Hafiz bin Asim di Madinah, ya, ke salah satu syekh, ya, namanya Syekh Tamim Az-Zu'bi, salah satu qurra, ya, ahli dalam bidang qiraat di Madinah. Ketika itu beliau bawa mushaf, tapi bukan riwayat Hafiz bin Asim, ya, yang kita baca, yang biasa kita baca, yang imam tadi baca, riwayat yang memang kita baca di Indonesia dan di Saudi juga. Jadi bukan riwayat yang itu, tapi dia bawa riwayat Warash atau Qalun masalah. Jadi bukan riwayat Hafiz bin Asim. Jadi qiraat sab'ah atau qiraat ashrah itu mushafnya. Apa kata syekhnya? Bakar itu mushafnya. Jangan dipakai. Kalau mau belajar riwayat yang lain, harus talaki dengan syekh, harus setoran langsung. Jangan dengan mushaf seperti ini. Karena ilmu yang hakikatnya dalam masalah Quran khususnya itu harus dengan talaki. Nabi SAW mengajarkan Al-Quran itu dengan talaki kepada para sahabat, bukan ditulisin di papan tulis kemudian suruh baca, tapi dengan talaki. Harus hati-hati. Jadi dalam memberikan ijazah sanad riwayat bacaan Al-Quran itu makanya sangat hati-hati, harus perlahan, satu persatu setor sampai 30 juz. Jadi luar biasa. Jadi begitulah kisah sedikit ya tentang bagaimana Al-Quran itu bisa sampai pada kita saat ini, bagaimana dikumpulkannya, bagaimana kemudian nanti dituliskannya, dan sampai pada saat kita saat ini. Itu riwayatnya mutawatir, tidak mungkin ada kebohongan dan kesalahan, kekeliruan yang ada di dalam Al-Quranul Karim. Kalaupun sekiranya mushaf itu nggak ada di dunia, terbakar habis misalnya di dunia ini, tetap akan ada para hufadzul Quran yang menjaga hafalan-hafalan Al-Quran. Pasti anak-anak. Jadi nggak bakal mungkin Quran itu hilang dari muka bumi. Kalau sekiranya hilang mushafnya mungkin, hilang mushafnya mungkin. Tapi kalau hilang Qurannya nggak mungkin. Pasti. Dan Allah sudah jamin, inna nahnu nazzalna dzikra wa inna lahu lahafizun. Baru kemudian definisi yang terakhir adalah al-maktubu fil masahif. Ya, tadi sudah dibahas. Yang tertulis di dalam mushaf-mushaf. Jadi kalau kita satukan semuanya, maka Quran adalah secara istilah Al-Quran huwa kalamullah al-mu'jiz al-muta'abbad bitilawati al-munazzal ala Muhammadin sallallahu alaihi wasallam al-manqulu bitawatur al-maktub fil masahif. Al-maktub fil masahif. Jadi 6. Quran adalah kalamullah, ya, firman-Nya Allah yang memiliki mukjizat
yang kalau dibaca bernilai ibadah yang diturunkan kepada Nabi Muhammad SAW, yang disampaikan dengan riwayat yang tidak akan pernah salah, yang sangat kuat, yang sangat sahih, dan tertulis di dalam mushaf-mushaf. Nah, itulah Al-Quran. Purna, enak kita ngejelasin ke anak cucu, ke tetangga, ke semuanya lah. Jelas Quran ini. Jadi kalau tidak masuk dalam 6 kategori ini, maka itu bukan Quran. Oh, ada buku mirip kayak Quran, tapi isinya bukan firman Allah, bukan Quran. Ustaz, tapi ada kitab fikih isinya banyak Quran, ini bisa dibilang Quran? Oh, nggak bisa, karena di situ isinya macam-macam, bukan hanya ayat Quran saja atau kalamullah saja. Ada lagi buku yang mirip Quran, tapi dia nggak ada mukjizatnya, misalnya bisa dimiripin, gampang di kopi-kopinya. Nah, itu bukan Quran. Atau dia tidak diturunkan kepada Nabi Muhammad SAW, itu berarti bukan Quran. Makanya kalau ada nabi-nabi palsu yang ngaku-ngaku nabi, yang bilang kami juga diturunkan nih, ada kitab dari Allah, nah itu bukan Quran juga, itu bukan firman Allah. Karena memang firman Allah yang terakhir hanyalah Al-Quranul Karim. Dan semua firman-firman yang sebelumnya, itu semua dilengkapi atau misalnya digantikan syariatnya dengan syariat Nabi Muhammad SAW. Jadi syariat ini sudah ada sejak zaman dahulu, bahkan dikatakan sejak zaman Nabi Nuh pun sudah ada. Maka Allah katakan di dalam surat Asy-Syura, syara'a lakum minad dini ma wassa bihi Nuhan. Ya, Allah mensyariatkan ya agama ini ya kepada Nabi Nuh alaihissalam, kemudian kepada Nabi Ibrahim, kepada Nabi Musa, kepada Nabi Isa, kepada Nabi Muhammad SAW. Jadi sudah ada syariat-syariat terdahulu. Hanya saja syariat-syariat tersebut tidak bisa kita amalkan. Jadi syar'u man qablana, dalam usul fiqh ada bahasan syara' man qablana. Itu laisa bi syar'in lana. Syariat orang-orang sebelum kita itu bukanlah syariat yang bisa kita amalkan saat ini, melainkan hanyalah syariat Nabi Muhammad SAW yang harus kita amalkan. Ini saja mungkin yang dapat saya sampaikan, kurang lebihnya mohon maaf. Mungkin di akhir ada yang ingin ditanyakan dari jamaah. Fadhal. Ya, silakan Pak. Baik Pak, pertanyaannya adalah bagaimana jika seorang jamaah masbuk sholat maghrib misalnya, dia masbuk rakaat masih rakaat pertama, tapi ketika masbuk imam sudah selesai membaca Al-Fatihah. Pertanyaannya, kami sebagai jamaah karena apa harus mengulang? Jadi anggap itu nggak sah, karena nggak ikuti imam baca Al-Fatihah selesai, sudah baca surat yang lain. Itu apakah kami akan membaca satu rakaat lagi setelah imam ambil salam? Mohon penjelasan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jazakallahu khair untuk pertanyaannya. Jadi masalah membaca Al-Fatihah, betul, memang hadisnya jelas, dan ini hadis sahih juga, la salata liman lam yaqra bi Fatihatil Kitab. Tidak ada salat yang sah bagi orang yang tidak membaca Al-Fatihah. Lantas bagaimana kalau misalnya kita masbuk, kita ketinggalan masuk salat ketika sudah baca surat, begitu ya? Baik. Jadi baca Fatihah ini dalam mazhab Syafi'i, ya, dalam mazhab Syafi'i baca Fatihah ini tidak akan gugur ya ketika imam sudah mulai baca surat. Tapi kapan gugurnya? Kapan gugurnya? Kalau misal bukan gugur sih, kapan kita tidak bacanya? Ketika saat itu, ketika sudah masuk ruku. Jadi udah ruku, kita langsung, karena nggak bisa kita baca Fatihah. Kapan baca Fatihahnya? Nanti pas masbuk. Ya, misalnya kita habis ruku kita nggak lewat, atau kalau misalnya pas ruku berarti kita nggak dapat, ya nggak dapat baca Fatihah. Sementara dalam mazhab Syafi'i kita harus baca suratul Fatihah, harus baca suratul Fatihah meskipun imam sudah baca suratul Fatihah. Makanya ketika kapan kita baca suratul Fatihahnya, itu sebelum imam baca Fatihah, atau pas lagi imam kita ikut baca, atau setelah baca Fatihah kita baca juga Fatihah. Padahal meskipun lagi baca surat, kenapa kita boleh baca Fatihah meskipun imam lagi baca surat? Nah, ini juga sebenarnya sebagian ulama mengatakan yang diambil adalah kita boleh baca setelah Fatihah karena bacaan setelah Fatihah itu bukan bacaan yang wajib. Sementara bacaan Fatihah adalah bacaan yang wajib. Bacaan yang wajib. Mendengarkan Quran memang wajib, tapi yang dibacakan bukan hal yang wajib. Baca surat itu nggak wajib. Baca surat itu tidak wajib. Makanya ketika kita membaca, ketika imam membaca surat sunnah, ya, surat yang setelah Fatihah, kita boleh baca Fatihah. Ya. Tapi bacanya dengan tentunya dengan sir, ya, dengan sir, bukan dengan jahar. Sir sama jahar bedanya apa? Sir itu hadnya, batasan sir itu adalah kita baca, kita dengar,
tapi orang sebelah kanan kiri kita nggak dengar kita. Itu sir. Nah, ini jangan, banyak orang yang dia baca sir tapi kedengarannya sampai 3 orang sebelahnya. Nah, itu. Makanya di dalam Al-Mu'tamad fi Fiqh Imam Syafi'i, kitabnya Syekh Muhammad Az-Zuhaili, beliau sampaikan bahwasanya sir itu kalau baca ini satu kanan kiri pun dia nggak dengar. Nah, itu sir. Ada orang baca Bismillahirrahmanirrahim, udah 3 orang kedengeran. Nah, itu nggak sir. Tapi kalau jahar, itu kedengeran minimal sampai ya 2 orang setelahnya kita, atau sampai soft di belakang kita pun dengar juga. Nah, itu jahar. Ya kita baca sir aja. Ada. Ayo sana. Ya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kaitannya masih dengan Idul Fitri. Ada 2 pertanyaan. Yang pertama, masalah untuk menyempurnakan puasa Ramadan, seseorang fakir miskin atau dikategorikan mustahil, mereka bayar zakat fitrah. Pertanyaannya, bolehkah mustahil atau fakir miskin yang sudah bayar zakat fitrah itu menerima zakat fitrah? Kemudian yang pertama, ya. Yang kedua, masalah takbir Idul Fitri. Menjelang Idul Fitri kita takbir Idul Fitri. Itu sampai kapan takbir Idul Fitri dilaksanakan? Apakah boleh pada saat setelah sholat wajib, sholat duhur, asar, maghrib, dan kesemuanya kita melaksanakan takbir Idul Fitri? Itu aja Ustaz. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jazakallah khair untuk pertanyaan. Yang pertama, tadi orang mustahik yang termasuk dalam asnaf thamaniyah yang disebutkan dalam surat At-Taubah itu ada 8 asnaf yang wajib, yang berhak menerima zakat fitrah dalam masalah ini, gitu ya. Apakah mereka boleh bayar zakat juga atau tidak? Sebenarnya dalam masalah ini, ya, Allah Subhanahu wa taala sudah mengklasifikasikan, ya, 2 jenis manusia. Yang satu dia mustahik, yang satu dia muzaki. Yang satu dia mustahik, yang satu dia muzaki. Maka orang-orang yang muzaki, dia yang mampu membayar zakat yang di luar dari asnaf thamaniyah. Nah, Allah Subhanahu wa taala sudah membagi orang-orang yang 8 golongan ini untuk sebagai mustahik. Ya, namun sebagian mereka ada yang ingin memberikan juga. Ya, kalaupun sekiranya dia masih mampu untuk memberikan, berarti dia bukan mustahik, begitu ya. Sementara begini Pak Ustaz, mereka menempatkan miskin, dan mereka kata mustahil, bahwa mereka karena mereka dirinya menurut Ustaz untuk menyempurnakan puasa Ramadan dia harus bayar zakat gitu. Lalu sebenarnya itu dipaksakan gitu bayar zakat fitrah itu. Ya mereka setelah bayar fitrah boleh nggak menerima lagi gitu ya kan? Iya, jadi kalau orang mustahik Pak, dia memang tidak wajib membayar zakat, orang mustahik. Sehingga puasa Ramadannya pun ketika dia tidak bayar zakat pun dia sudah lengkap. Karena memang tugas dia itu bukan bayar zakat, ya, orang mustahik. Jadi bukan berarti orang yang semua orang ketika berpuasa Ramadan dia harus bayar zakat. Tapi Allah sudah klasifikasikan tadi, ya, sehingga orang yang dia mustahik dia tidak harus bayar zakat. Ya, dia harusnya apa? Menerima zakat. Jadi tidak harus dia membayar zakat. Sudah sempurna puasanya, sudah sempurna kewajiban puasanya selesai, gitu. Dan zakatnya pun dia sebagai orang yang mustahik, bukan yang muzaki. Jadi tugasnya sudah dibagi, tugasnya beda, gitu. Setiap orang yang masuk dalam klasifikasi mustahik dia mustahik, dia muzaki ya dia muzaki. Wallahu taala a'lam bishawab. Itu seperti itu. Kemudian yang kedua tadi masalah takbir. Dalam masalah takbir, masalah takbir ini para ulama ya bersepakat, ittifaq ulama bersepakat untuk takbir dalam Idul Fitri itu batasannya kapan? Dimulai dari masuk azan maghrib ya, waktu Syawal, jadi selesai bulan Ramadan, hilal Syawal muncul begitu ya. Itu kita bertakbir sampai nanti imam naik ke mimbar. Imam khatib Idul Fitri itu naik ke mimbar. Itu kita selesai bertakbir. Takbir dalam Idul Fitri ini masuk dalam takbir yang mutlak. Takbir yang mutlak.
Apa itu takbir mutlak? Dia takbir yang umum, yang bebas. Dimanapun kita mau takbir boleh. Mau itu di pasar, mau itu di jalan, mau itu di rumah, kita boleh bertakbir. Ya, mau itu di masjid pun juga boleh ditakbir. Gak ada masalah. Jadi takbirnya mutlak. Takbirnya mutlak. Dan itu berhenti sampai nantinya imam naik mimbar. Pertanyaannya, boleh nggak kita takbir misalnya ba'da salat? Ada ba'da salat zuhur sama ba'da salatul asr. Ya, ba'da salat zuhur dan asr. Karena kalau maghrib udah masuk tanggal 2, ya kan? Idul Fitri. Sementara Idul Fitri ini tidak seperti Idul Adha. Dia ada ayamut tasyrik. Ya, hari tasyrik kita harus bertakbir. Dan di Idul Adha ini dia takbirnya dia muqayyad. Dia berkaitan dengan setiap salat dan itu sampai hari tasyrik selesai. Jadi setiap ba'da salat kita bertakbir, begitu ya. Takbir biasa ya. Dan lafaz takbir itu tidak ada nas sharihnya. Artinya apa? Dalam perkara ini para ulama luas ya. Mereka boleh takbir dengan lafaz macamnya apapun, begitu. Dan kalau di Idul Adha tadi ya, dia muqayyad dengan salat-salat. Kalau Idul Fitri, kita tadi batasnya sampai imam naik mimbar. Boleh nggak kita takbir? Misalnya ba'da salat maghrib misalnya, atau salat maghrib pas Idul Fitri, pas masih masuk 1 Syawal. Kemudian salat Isya, kan salat maghrib, Isya, subuh, Idul Fitri, gitu kan? Boleh nggak? Boleh kita takbir ya ba'da salat. Karena memang para ulama mengambil ya qaul Imam Nawawi ya. Mengatakan karena takbir ini mutlak, dia bebas mau dia di rumah, di masjid, di pasar, maka kita baca takbir ba'da salat pun nggak ada masalah sebenarnya. Nggak ada masalah sebenarnya. Yang jadi masalah apa? Kalau misalnya waktu Syawalnya sudah habis, 1 Syawal sudah habis, kita bertakbir, nah itu yang jadi masalah. Itu yang jadi masalah. Gitu. Jadi ketika masih masuk dalam tanggal 1 Syawal, silakan bertakbir, mau dimanapun silakan bertakbir, karena takbirnya mutlak masuknya, bukan takbir yang muqayyad. Gitu, bukan takbir yang muqayyad. Ya, mau itu ba'da salat sebenarnya nggak ada masalah, karena dia mutlak. Meskipun dikait-kait, tapi kan harusnya muqayyad dong kalau yang ba'da salat. Tapi kan pada umumnya takbir yang di Idul Fitri itu umum jatuhnya. Jadi kapanpun kita boleh bertakbir. Lafaznya bebas. Lafaznya terserah mau Allahu Akbar, Allahu Akbar, mau Allahu Akbar, atau misalnya la ilaha illallah, Allahu Akbar dan semacamnya itu boleh. Nggak ada masalah. Karena memang dalam perkara ini luas. Begitu, wallahu taala alam besar. Seperti itu mungkin Pak.